Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, kasih, dan sukacita Natal bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Hari ini kita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret. Istilah kudus menempatkan keluarga ini dalam lingkup kekudusan yang merupakan anugerah dari Tuhan, tetapi pada saat yang sama bebas dan bertanggung jawab untuk taat kepada rencana Tuhan. Inilah teladan dari keluarga Kudus Nazaret. Mereka benar-benar hadir untuk kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak heran, misalnya pada kepatuhan atau ketaatan Maria terhadap tindakan Roh Kudus. Siapa yang memintanya menjadi ibu dari Mesias? Karena Maria, seperti setiap remaja putri pada masanya, akan segera mewujudkan rencana dalam hidupnya, yaitu menikahi Yusuf. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Tuhan memanggilnya untuk misi tertentu, dia tidak ragu untuk menyatakan dirinya sebagai hambanya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 38. Yesus akan meninggikan kebesarannya bukan karena perannya sebagai ibu, tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya, seperti Maria." Dan ketika dia tidak sepenuhnya memahami peristiwa yang melibatkan dirinya, Maria bermeditasi dalam keheningan, merefleksikan dan mengagumi inisiatif ilahi. Kehadirannya di kaki salib menguduskan kesediaan total ini. Kemudian berhubungan dengan Yusuf, Injil tidak memberi kita satu kata pun. Dia tidak berbicara, tetapi dia bertindak, yaitu taat. Dia adalah orang yang diam, orang yang taat. Dalam bacaan Injil Matius 2 mengingatkan akan ketaatan Yusuf yang benar ini 3 kali, mengacu pada pelarian ke Mesir dan kembali ke tanah Israel.
Di bawah bimbingan Tuhan yang diwakili oleh malaikat, Yusuf menjauhkan keluarganya dari ancaman Herodes dan menyelamatkan mereka. Keluarga kudus dengan demikian dalam solidaritas dengan semua keluarga dunia yang dipaksa ke pengasingan, dalam solidaritas dengan semua orang yang terpaksa meninggalkan tanah mereka sendiri karena penindasan, kekerasan, dan perang. Akhirnya, orang ketiga dari keluarga kudus, yaitu Yesus. Dia adalah kehendak Bapa. Di dalam Dia, kata Santo Paulus, tidak ada ya dan tidak, tetapi hanya ya. Dan ini diwujudkan dalam banyak momen kehidupan di dalam dunia. Misalnya, dalam episode di Bait Suci ketika dia menanggapi orang tua yang sedih mencarinya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Pengulangannya yang terus-menerus, "Makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan untuk menyelesaikan pekerjaannya." Doanya di kebun zaitun, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Semua peristiwa ini adalah realisasi yang sempurna dari perkataan Kristus yang mengatakan, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Maria, Yusuf, Yesus, keluarga kudus Nazaret yang mewakili tanggapan paduan suara terhadap kehendak Bapa. Ketiga anggota keluarga ini saling membantu secara timbal balik untuk menemukan rencana Tuhan. Mereka berdoa, bekerja, berkomunikasi. Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, Anda di keluarga Anda, apakah Anda tahu cara berkomunikasi, atau apakah Anda seperti anak-anak di meja yang masing-masing dengan HP mereka saat mereka mengobrol? Di meja itu tampaknya ada keheningan, seolah-olah mereka sedang dalam misa, tetapi mereka tidak berkomunikasi di antara mereka sendiri. Kita harus melanjutkan dialog dalam keluarga. Ayah, orang tua, anak laki-laki, kakek, nenek, dan saudara kandung harus berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah pekerjaan rumah hari ini, tepat di hari keluarga kudus. Semoga keluarga kudus menjadi teladan bagi keluarga kita, sehingga orang tua dan anak-anak dapat saling mendukung dalam ketaatan pada Injil, dasar kekudusan keluarga. Mari kita percayakan kepada Maria, Ratu Keluarga, semua keluarga di dunia, terutama mereka yang menderita atau dalam kesusahan, dan memohon kepada mereka perlindungan keibuannya. Selamat merayakan Hari Keluarga Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya.